Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Mari muliakan Tuhan Yesus. Dia Raja damai, Raja atas alam semesta, Raja kita, Raja seluruh dunia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha
tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau, mendengar dan menuruti pimpinan-Mu sebagai Tuhan dan Raja kami, pemimpin kami yang sejati. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Kami hidup dalam pengabdian kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan mengenai kriteria seorang pemimpin bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 14 saya mulai. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kriteria seorang pemimpin bagi umat Tuhan. Pemimpin bagi umat Tuhan pada waktu itu adalah raja. Bangsa Israel mulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lain di tanah yang telah menjadi milik mereka, yaitu tanah perjanjian. Seperti bangsa-bangsa lain, mereka juga pasti satu saat akan meminta seorang raja menjadi pemimpin mereka. Tuhan tidak melarang Israel memiliki raja sebagai pemimpin mereka, tetapi Tuhan memberi kriteria bagaimana memilih seorang raja atau pemimpin atas umat Tuhan. Pemimpin atau raja pada umumnya pada waktu itu, kriterianya biasanya yang memiliki banyak kuda. Kuda di sini menunjukkan kepada kekuatan perangnya. Kriteria yang lain pada umumnya adalah memiliki banyak istri. Memiliki banyak istri juga menunjukkan kekuasaan yang menyangkut daerah yang ditaklukkan oleh raja itu.
Karena pada masa itu banyak pernikahan raja yang bersifat politis. Kriteria seorang raja pada umumnya pada waktu itu juga adalah kekayaannya, emas dan peraknya, yang menunjukkan dia mampu menghidupi rakyatnya dan disegani. Tetapi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Tuhan justru melarang umat Tuhan memilih raja atau pemimpin mereka yang demikian. Tuhan justru melarang itu semua menjadi kriteria. Tuhan memberi kriteria tersendiri bagi pemimpin umatnya. Yaitu yang pertama, harus dipilih dari orang Israel sendiri. Tidak boleh dari orang asing. Mengapa? Saya yakin alasan utamanya adalah imannya. Hanya yang menyembah Tuhan Allah yang bisa menjadi pemimpin umat Tuhan. Jadi kriteria pertamanya adalah imannya. Lalu kriteria yang kedua, dia haruslah seorang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 19 supaya membaca firman Tuhan seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan. Firman Tuhan menjadi acuan kepemimpinannya, menjadi acuan untuk setiap keputusan yang dia harus ambil. Jadi kriteria yang kedua bicara tentang hidup takut akan Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Lalu kriteria yang ketiga dikatakan di ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati. Artinya kriteria yang ketiga bagi seorang pemimpin umat adalah seorang yang rendah hati. Tidak sombong atau arogan, tetapi seorang yang rendah hati. Kriteria-kriteria ini jugalah yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Yesus tampilkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ditujukan bagi setiap kita, baik para pemimpin maupun umat Tuhan yang memilih pemimpinnya, juga bagi setiap kita sebagai warga negara. Karena tahun depan kita akan memilih pemimpin bangsa yang baru. Bapak Ibu, bila kita diberi kesempatan untuk memimpin, kita mendapat hak istimewa. Maka kita harus berhati-hati agar tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kita juga berdoa untuk para pemimpin yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini, supaya terpilih pemimpin yang rendah hati, yang mencintai kebenaran, menegakkan keadilan, dan mengasihi rakyatnya. Dan bagi kita pemimpin umat, mari kita penuhi kriteria-kriteria seorang pemimpin umat hari ini, yang beriman dengan benar, yang takut akan Tuhan dan memelihara kebenaran firman-Nya, dan yang rendah hati. Untuk semua umat Tuhan, mari doakan pemimpin-pemimpin rohani saudara untuk dapat menjadi pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari Tuhan. Karena dengan yang sesuai dengan kriteria Tuhan inilah yang dikatakan akan lama memerintah, dan ia dan anak-anaknya di tengah umat Tuhan. Artinya kepemimpinannya jadi berkat dan akan berkelanjutan. Tentu karena umat Tuhan juga diberkati melalui kepemimpinannya. Demikian berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman yang mengingatkan kepada setiap kami tentang kriteria seorang pemimpin umat.
Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemimpin gereja, gembala sidang, para rohaniwan, penatua, para pengurus, para diaken. Tuhan, urapi dengan Roh-Mu. Oleh kuasa daripada Roh Kudus, mereka memimpin dengan baik sesuai kriteria firman-Mu hari ini. Mereka kuat dalam iman. Mereka hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Dan rendah hati mengasihi umat Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu di gereja, supaya kehidupan mereka tidak jadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi kami para umat Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinan mereka, kami bertumbuh iman percaya, dipersiapkan sebagai umat yang kudus yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, yang menyongsong Engkau Tuhan, yang akan mempersiapkan mahkota, memberikan mahkota kepada setiap kami yang setia. Tuhan, berkati para pemimpin kami, supaya tidak ada yang berkekurangan. Lindungi mereka, pimpin mereka, berkati dan urapi pelayanan mereka. Dan setiap kami juga berdoa pada hari ini untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Indonesia. Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta para menterinya, wakil presiden, dan juga pemimpin kepolisian, Polri, dan TNI. Tuhan, Engkau berkati pelayanannya kepada Indonesia. Menolong setiap tugas-tugas mereka berjalan dengan baik, membawa Indonesia semakin baik, membawa Indonesia semakin makmur, membawa Indonesia semakin toleran dan adil satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika dihidupi melalui kehidupan mereka. Ampuni para pemimpin yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran, yang akhir-akhir ini justru mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, arogansi, pamer kekayaan, supaya semua itu dihapuskan di Indonesia ini. Mulai timbul nilai-nilai kepemimpinan yang baik sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman. Kami terus berdoa, negeri Indonesia makin hari makin baik. Rakyatnya makin makmur, karakter-karakternya makin baik karena pemimpinnya juga memberi contoh karakter yang baik. Jauhkan dari kekerasan, jauhkan dari anarkisme, rakyat Indonesia hidup dalam damai, indah, makmur, dan harmonis. Ini doa-doa kami bagi para pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin bangsa negara. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap dukung pemimpin-pemimpin kita yang bagus untuk dapat memimpin mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom.